langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kau menuntun langkahku, Engkaulah pengharapan. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Thank you. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Doa pembuka. Bapa kami yang di sorga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dipersilakan duduk jemaat. Pembacaan Mazmur 119 ayat 89 sampai 96 secara berbalas-balasan. Untuk selamanya ya Tuhan, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Segala sesuatu yang sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tapi aku melihat batas-batas kesempurnaan,
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Untuk itu sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Dikau Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami umat-Mu. Malam hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu, maka kami semua boleh dipersatukan lewat persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Karena itu saat ini juga kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkenan Tuhan menyambut kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan dan kami beritakan, sungguh-sungguh mendapat tempat di dalam hati, pikiran, bahkan dalam hidup kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Kejadian pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, di rumah masing-masing maupun di berbagai tempat yang lain. Firman Tuhan
pada saat ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita sudah baca bersama-sama, berasal dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Perikop ini kita ketahui merupakan bahagian dari kisah penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Nah, untuk lebih jauh membahas teks ini, saya mengajak saudara-saudara untuk memulai dengan menyimak tema renungan kita pada saat ini, yaitu menghargai hidup. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagi saya mungkin saudara juga setuju bahwa tema ini merupakan seruan sekaligus ajakan bagi umatnya, bagi saudara dan saya untuk menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan baik secara pribadi maupun dengan sesama manusia dan ciptaan lainnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ajakan ini tampaknya sepintas sangat sederhana. Tetapi saudara-saudara memiliki makna yang luar biasa. Karena kita dapat melihat makna yang sangat penting di sana. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apa alasannya sehingga kita dapat mengatakan tema ini mengandung makna yang sangat penting? Alasannya, saudara-saudara, sebagaimana yang akan kita lihat dalam teks bacaan kita. Karena hidup manusia, hidup saudara-saudara dan saya terlalu berharga dan mulia. Allah menempatkan manusia sebagai ciptaan termulia. Hal ini digambarkan dalam kisah penciptaan yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 dan juga Kejadian pasal 2 yang berasal dari dua sumber yang berbeda dengan versi yang berbeda, namun keduanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Karena sama-sama menempatkan manusia sebagai ciptaan yang termulia. Pada versi Kejadian pasal 1, manusia ditempatkan sebagai puncak segala ciptaan. Sedangkan dalam versi Kejadian 2, manusia ditempatkan sebagai sentral dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Saudara-saudara, sebagai ciptaan yang mulia, manusia bukan hanya dijadikan dengan perkataan Tuhan, tetapi sekaligus dengan karya dan kuasanya. Ia membentuk manusia sendiri dengan debu atau dari debu tanah menjadi segambar dengan dirinya atau segambar dengan Allah. Dan Allah langsung menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia bisa hidup. Persoalannya adalah
jika Allah sendiri telah menjadikan hidup manusia berharga dan mulia. Lalu bagaimana dengan manusia, termasuk dengan saudara dan saya? Sudahkah kita menempatkan diri dalam hidup ini sebagai ciptaan yang mulia, ciptaan yang segambar dengan Allah, baik dalam kata maupun dalam perbuatan? Dan itu juga nampak di dalam relasi kita, baik dengan Allah secara vertikal maupun dengan sesama secara horizontal. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, Alkitab mencatat bahwa sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebagaimana yang diceritakan dalam Kejadian pasal 3, menunjukkan bahwa manusia selalu gagal mempresentasikan diri sebagai gambar Allah. Itu terjadi karena kejahatan dan dosa terhadap sesama dan ciptaan lainnya. Manusia lupa bahwa tanpa Allah menghembuskan nafas kepada mereka, maka mereka tidak akan hidup. Dan lebih parah lagi, manusia lupa bahwa Allah tidak sekedar menempatkan dirinya sebagai ciptaan termulia tanpa ada maksud rencana Tuhan untuk melibatkan manusia, saudara dan saya sebagai alat di tangan Tuhan di dalam menyatakan karya penyelamatan bagi umat, bagi dunia ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah dalam Yesus datang menyelamatkan umatnya agar manusia kembali dapat mempresentasikan dirinya sebagai gambar Allah atau sebagai manusia yang dipulihkan dan diperbaharui. Rasul Paulus banyak kali menyebut sebagai manusia baru, kita juga disapa sebagai anak-anak terang. Dan dari sana kehadiran manusia dapat kembali menjadi berkat bagi sesamanya, bagi semua makhluk ciptaan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pesan apa yang bisa kita maknai lewat bacaan kita pada malam ini? Saudara-saudara, pertama, hayatilah bahwa hidup saudara dan saya berharga dan mulia. Karena Allah yang telah membentuk dan menjadikan kita mulia dan berharga untuk melaksanakan karyanya di bumi ini. Oleh karena itu semestinya kita tidak akan pernah meragukan potensi yang ada pada diri kita, diri saudara dan saya, di dalam melaksanakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita juga tidak akan pernah meragukan potensi kita di dalam mengatasi setiap masalah atau persoalan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini.
ada banyak macam persoalan hidup yang dialami oleh manusia, oleh umatnya, termasuk hari-hari ini persoalan menghadapi situasi pandemi COVID-19. Situasi pandemi yang masih belum berakhir. Saudara-saudara, percayalah, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja setengah-setengah, mulai pada proses penciptaan dan seterusnya, sampai dalam melaksanakan karya penyelamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengerjakan karya penyelamatan Allah hingga selesai. Demikian juga karya dan pertolongan Tuhan yang akan Ia nyatakan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita, khususnya di masa pandemi ini. Pasti Dia akan menyelesaikan sesuai dengan waktu dan caranya. Karena itu, mari kita terus melakukan apa yang menjadi bahagian kita, mempresentasikan diri kita sebagai gambar Allah dalam hidup dan karya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kita yang lain. Tema menghargai hidup dalam masa pandemi berarti tetap setia mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing, menjaga kesehatan pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Menghargai hidup juga berarti kita tidak akan melepaskan diri dari Tuhan sebagai sumber hidup atau nafas hidup kita. Karena itu, hanya orang yang menghargai hidup akan dapat bernyanyi seperti yang dinyanyikan almarhum pendeta Wilhelmus Latumahina. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, mari kita nyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Amin. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman dengan nyanyian Gita Bakti 226.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita menaikkan syafaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kembali dalam hidup kami, khususnya malam ini, untuk menerima berkat ilahi lewat firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, dalam satu kesatuan bersama dengan seluruh umat Tuhan yang malam hari ini sehati mengambil bahagian dalam ibadah keluarga secara virtual, kami memohon kepadamu ya Tuhan, pulihkanlah dunia ciptaan Tuhan, negeri dan bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan bagi kami. Dari tengah-tengah pergumulan masa pandemi COVID-19, Tuhan, kami mohon Engkau urapi berkati seluruh umat-Mu, para pemimpin bangsa-bangsa, secara khusus pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini, aparat, tenaga medis, para dokter, relawan, donatur, dan semua pihak yang terkait bersama dengan seluruh rakyat Indonesia di dalam perjuangan untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dari tengah-tengah negeri kami ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, yakinkanlah kami sebagai umat-Mu bahwa Engkau tidak pernah bekerja setengah-setengah, tetapi Tuhan selalu menyatakan karya-Mu secara total sampai selesai. Kami percaya seturut dengan waktu dan rencana Tuhan, masa pandemi ini pun akan selesai. Terima kasih Tuhan. Karena itu tolonglah kami agar kami sebagai umat-Mu yang Tuhan ciptakan segambar dengan Dikau, yang Tuhan ciptakan bukan hanya dengan perkataan-Mu tetapi juga dalam karya dan kuasa-Mu, agar kami boleh senantiasa melaksanakan apa yang menjadi bahagian kami dengan penuh tanggung jawab, terus berkarya, terlebih di dalam kami menjaga dan memelihara kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19, sehingga kami sungguh-sungguh bukan hanya menghargai hidup kami di dalam iman kami kepadamu, tetapi juga secara jasmani kami menghargai hidup secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Di sanalah kami akan selalu menjadi berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk segenap umat-Mu di mana saja mereka berada, baik dari kalangan Persekutuan Umat GPIB Jemaat Bahtera Kasih maupun umat Tuhan yang boleh mengambil bahagian
dalam ibadah secara online ini, siapapun dan dari manapun mereka berasal. Tuhan, Engkau tahu akan suara hati kami. Dengarkanlah setiap permohonan umat-Mu dalam segala pengharapan, bahkan juga dalam setiap rencana dan setiap pergumulan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai pergumulan baik sebagai orang muda, anak-anak, menata masa depan lewat pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam menjalankan usaha pekerjaan, juga dalam kehidupan rumah tangga, relasi suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Mari Tuhan, Engkau memulihkan kami sekalian. Kami mau berdoa bagi segenap jemaat-Mu, segenap umat-Mu yang saat ini tengah berada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dialami, dan juga secara khusus yang tengah mengalami proses karantina karena terpapar virus corona. Dimanapun umat-Mu berada, mari Tuhan, Engkau menjangkau mereka, menjamah mereka, sehingga mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan, baik melalui makanan, obat, perawatan dan pengobatan para dokter, para medis yang melayani. Terima kasih Tuhan, kelanjutan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan, baik GPIB, Jemaat Bahtera Kasih, maupun semua gereja Tuhan di mana saja berada. Berkatilah ya Tuhan, mulai dari gembala jemaat-Mu, dengan seluruh PHMJ, dengan seluruh pelayan firman dan sakramen presbiter, karyawan kantor, komisi, panitia, dan juga semua unit misioner. Tuhan, Engkau kiranya semakin memulihkan, memberkati kami selaku gereja-Mu, agar kami dapat terus mempresentasikan hidup kami, pelayanan dan kesaksian kami sebagai kawan sekerja Allah, menghadirkan Allah di dalam kasih dan karya penyelamatan-Mu di mana saja kami berada. Semua proses peribadatan yang dilakukan melalui media sosial secara online atau virtual, baik pada malam hari ini maupun di masa yang akan datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pihak yang terkait. Tuhan mengurapi, bahkan secara khusus pada malam hari ini kami mohon urapan dan berkat-Mu atas kami semua yang Tuhan utus mengambil bahagian dalam pelayanan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap memperlengkapi, memulihkan dan menilik hidup dan pelayanan kami yang mengambil bahagian dalam ibadah ini, sehingga di waktu yang akan datang kami boleh semakin dapat mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ini doa, permohonan dan syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya untuk kita memberikan pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanan
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita pada malam hari ini, maka saya mengundang kita semua berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu, dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Saudara-saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.